Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik para hadirin jamaah mengaji yang semoga Allah muliakan. Pertama, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga memujinya atas kenikmatan yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kita semuanya dan juga kemudahan serta hidayah taufik yang juga diberikan kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mudahkan kita untuk kembali berkumpul bersama di dalam Zoom tim online Bumi Gunung Ngaji pada Jumat malam tanggal 30 Agustus 2024. Yang mana insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Masih kita berada dalam babul adab di dalam Kitabul Jami'. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Dari para ikhwah yang semoga Allah muliakan, pembahasan pada malam hari ini itu sebenarnya hadisnya sedikit ya, dan hadis ini menyinggung tentang adab makan secara khusus terkait adab menggunakan tangan kanan ketika makan. Itu ketika seorang muslim hendaknya menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Oleh karena itu, karena pembahasan yang sedikit ini, maka akan kita coba tambahkan beberapa catatan terkait tentang adab makan dan minum secara menyeluruh semampu anak supaya kita bisa lebih mendapatkan faidah yang banyak dari uh, hukum syar'i ini ya mengenai bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur hamba dan umatnya untuk hal yang kecil ya, dua hal yang seperti makan ya, yang sebenarnya makan dan minum ini di luar konteks ibadah kalau kita bahas. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang adab makan, alangkah baiknya ya, Ana rasa kurang afdol, Ana rasa agak rugi, agak kurang kalau kita tidak membahas suatu hal yang penting sebelum kita memulai makan, yaitu dari niatnya terlebih dahulu. Karena segala sesuatu perbuatan itu pasti ada niatnya. Segala hal yang kita lakukan, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu pasti ada niatnya. Tidur, untuk apa kita tidur? Makan, untuk apa kita makan? Minum, untuk apa kita minum? Semua ada niatnya. Kita pergi keluar rumah, bekerja, itu untuk apa? Kita pergi ke masjid, sholat, ya untuk apa? Beribadah kepada Allah atau apa yang lainnya. Seperti itu. Niat, semua tergantung daripada niatnya. Ya. Baik. Alangkah baiknya kita mulai dengan pembahasan daripada niat itu sendiri. Karena kalau kita ingin bicara tentang makan dan minum, sudah kita sebutkan tadi, ya itu bukan termasuk perkara ibadah. Melainkan makan dan minum ini termasuk daripada perkara yang mubah. Atau bisa kita bilang perkara yang boleh. Mudahnya kita katakan perkara yang boleh. Mubah dalam hukum syar'i itu maksudnya adalah ketika dia ditinggalkan, dia tidak berdosa, dan ketika dia dilakukan, dia tidak bernilai pahala. Seorang hamba mukhayyar diberikan pilihan ya untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Tidak ada anjuran tertentu untuk meninggalkannya atau anjuran tertentu untuk melakukannya. Ya, dan mubah ini termasuk daripada salah satu 5 hukum syar'i. Kalau kita bicara al-ahkam asy-syar'iyyah atau hukum syar'i, maka di situ akan ada 5 hukum inti. Ada ulama yang mengatakan 3, ada ulama yang mengatakan 5. Yang mengatakan 3 maka dia membagi hanya kepada wajib, haram,
dan mubah. Adapun yang mengatakan 5, maka akan menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apa itu yang dimaksud dengan wajib? Kita ambil yang 5 saja. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Apa itu yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu dikatakan yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah perkara yang ketika dilakukan pelakunya mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan pelakunya mendapatkan dosa atau ada hukuman di sana di dalam meninggalkan perkara yang wajib. Kemudian yang kedua ada sunnah. Sunnah itu yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang sunnah ketika dilakukan oleh pelakunya maka mendapatkan pahala, dicatat sebagai amalan baik. Namun ketika ditinggalkan maka tidak ada nilai dosa di sana, tidak ada hukuman yang akan dia dapatkan. Itu sunnah. Kemudian ada yang namanya makruh. Makruh itu yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Diberikan ganjaran nilai pahala bagi yang meninggalkannya. Nah, ini perlu dicatat dulu tapi meninggalkannya dalam kondisi. Maksudnya ketika seorang memiliki kesempatan memungkinkan baginya ada kemampuan untuknya untuk melakukan perbuatan yang makruh, kemudian dia lebih memilih untuk meninggalkannya, maka pada saat itu dalam kondisi itu dia mendapatkan pahala. Ya, contohnya misalkan perbuatan yang makruh apa? Istinsyak berlebihan di saat puasa bulan Ramadan misalkan. Dia mampu untuk melakukan istinsyak sampai dalam. Biasa di luar Ramadan, di luar puasa, dia bisa istinsyak sampai dalam. Namun ketika sedang puasa, dia berhati-hati, ya, memilih untuk berhati-hati, tidak melakukan istinsyak terlalu dalam pada saat berwudhunya di hari puasa. Maka pada saat itu dia meninggalkan yang makruh dan dia diganjar dengan pahala. Dan tidak berdosa bagi orang yang melakukannya, tidak karena tidak sampai batasan. Kemudian ada yang namanya haram, doa kobu fa'iluhu wa yuthabu tarik. Dihukum, dinilai dosa bagi orang yang meninggalkan melakukannya, dan diganjar pahala bagi orang yang meninggalkannya. Misalkan contohnya sama seperti makhluk tadi, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, ya, namun dia lebih memilih untuk meninggalkan. Contoh, seorang sedang duduk bersama temannya, kemudian temannya tiba-tiba menyodorkan sesuatu yang haram terhadapnya. Mungkin dia menyodorkan daging babi, dia menyodorkan rokok, ya, dia atau dia menyodorkan minuman keras yang jelas keharamannya. Namun dia lebih memilih untuk tidak mengambil. Dia punya kesempatan, dia punya kemampuan untuk mengambil, tapi dia memilih untuk tidak mengambil. Maka pada saat itu dia diganjar pahala. Yusa itu dinilai pahala untuk yang meninggalkannya. Kemudian terakhir yang mubah, ini pembahasan kita. La la yu'aqabu tarikuhu wa la yusabu fa'iluhu. Dia tidak dinilai pahala bagi orang yang melakukannya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Jadi fine-fine aja, nggak masalah. Mau melakukan silakan, mau tidak melakukan ya tidak mengapa. Berarti sesuatu yang mubah ini di luar konteks ibadah. Seperti halnya makan dan minum, kemudian tidur, kemudian berjalan, ya, kemudian berlari. Ya, orang mau berjalan mau berlari terserah, silahkan. Itu mubah, perkara yang mubah. Nah, kemudian kita timbulkan pertanyaan, bagaimana supaya makan dan minum kita ini yang mubah bisa bernilai pahala? Apakah bisa makan dan minum kita atau tidur kita atau berjalan kita ini yang tadinya mubah, yang tidak ada pahala dan tidak ada dosa, apakah bisa bernilai pahala? Maka jawabannya bisa. Tergantung dari apa? Tergantung dari niatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau seorang melakukan perkara yang mubah, diniatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia diberikan pahala atas niatnya. Ya, diberikan pahala atas niatnya. Contoh, seorang makan, diniatkan makanannya ini untuk bisa menegakkan tubuhnya, untuk bisa menguatkan tubuhnya, agar apa? Agar kuat dalam beribadah. Dia minum, diniatkan dari minumnya ini agar tubuhnya ini kuat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Maka pada saat itu makan dan minumnya akan bernilai ibadah. Disebabkan apa? Disebabkan niatnya. Karena dia niatkan makan dan minumnya tadi
untuk pendekatan kepada Allah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidur misalkan, seorang tidur siang atau tidur di awal waktu setelah salat Isya, dia niatkan apa? Agar saya nanti malam bisa kuat untuk bangun melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Maka pada saat itu tidurnya akan bernilai ibadah. Karena apa? Karena niatnya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang makan dan minum, makan ya hanya sekedar lapar makan. Makan ya hanya sekedar ingin agar tidak lapar. Ya sudah waktunya makan siang tapi belum lapar, tapi ya makan aja supaya nggak lapar gitu. Mumpung ada kesempatan bisa makan, nanti udah masuk jam kerja nggak bisa makan lagi, ya udah makan aja sekarang supaya nggak lapar nanti. Maka nggak ada nilai apa-apa di situ. Ya, tidak ada nilai apa-apa di situ, tidak ada nilai pahalanya di situ. Karena dia niatkan hanya seperti itu saja. Ya. Ataupun dia tidur ya tidur karena ngantuk saja gitu. Ngantuk tidur, lelah tidur. Maka tidurnya tidak dinilai pahala. Ini hanya sebatas perkara sampai sebatas perkara. Nah, kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita meniatkan makan dan minum kita ini dan bahkan segala aspek perbuatan mubah kita dalam keseharian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk dalam rangka merealisasikan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan ajabat lil muslim idza asabahu khairun hamidallaha wa syakar. Betapa takjubnya perkara seorang muslim apabila dia ditimpa kebaikan, kemudian dia memuji Allah dan bersyukur. Wa idza asabathu musibatun ihtasaba wa sabara. Dan apabila ia ditimpakan musibah, ia mengharapkan pahala dan al muslimu yu'jaru fi kulli syai'in. Seorang muslim itu akan diganjar pahala pada setiap halnya. Hatta fil luqmati yarfa'uha ila fi. Bahkan dalam suapan yang dia ambil untuk makan pun itu dinilai pahala. Dengan catatan tadi, ya, dengan catatan niatnya untuk apa seperti itu. Kemudian sebagian ulama salaf juga mengatakan mansaqahu ayyukmilalahu amaluhu falyuhsin niyyata. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka ya untuk amalannya disempurnakan, maka hendaknya dia membaguskan niatnya, memperbagus niatnya. Fa innallaha azza wa jalla ya'jarul abda idza hasunat niyyatuhu. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengganjar pahala bagi seorang hamba apabila niatnya itu bagus hatta bil luqmah, walaupun dengan sesuap nasi pun, sesuap makanan pun kan bisa diganjar pahala jika niatnya itu bagus beribadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian sebagian ulama yang lain juga mengatakan ini la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in. Sungguh aku suka agar segala perkara yang ada dalam hidupku itu memiliki niat yang bagus. Hatta fi ta'ami wasyarabi. Bahkan sampai pada makanan dan minuman pun aku ingin ada niat yang bagus di situ. Seperti itu ya, kita harus mencontoh para ulama dan kita harus membagus niat kita dalam makan kita. Jangan sampai ya maksudnya ketika ada kesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan, tapi malah kita abaikan di situ. Yang namanya makan dan minum itu untuk manusia itu kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dia lakukan seorang. Kalau tidak makan tidak mungkin bisa hidup tanpa izin Allah. Seorang pada dasarnya tabiatnya itu butuh makan dan minum. Ada yang makan 3 kali sehari, ada yang makan 2 kali sehari, atau bahkan mungkin ada yang makan sekali sehari. Belum lagi makanan cemilan-cemilan yang dia ambil lagi, belum lagi minuman-minuman yang dia teguk setiap berapa berapa rentang waktu sekali seperti itu. Maka ketika itu hanya dilakukan kosong tanpa niat yang baik, itu rugi. Ada kebaikan yang bisa kita petik, namun kita abaikan, kita sia-siakan. Maka hendaknya kita memperbaiki niat dahulu sebelum kita memulai adab makan dan minum. Kita coba adab dalam niatnya. Kita perbaiki niatnya. Agar apa? Agar makan dan minum kita ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang semoga Allah muliakan, maka kita akan masuk
pada pembahasan adab daripada makan dan minum yang akan kita bahas setelah pembahasannya tadi. Sebenarnya adab makan dan minum itu ya sama ya. Adab dan makan dan minum sama karena sama asumsi seperti itu. Mungkin nanti ada sedikit kekhususan adab terkait minum dan yang pertama adab makan dan minum yang harus kita lakukan adalah itu ghuslul yadain qabla ta'am, mencuci kedua tangan sebelum mulai makan. Ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang datang, dalil-dalil yang datang tentang anjuran seorang muslim untuk senantiasa memperhatikan nalofah, kebersihan terhadap tubuhnya, terhadap jasadnya, dan yang lain-lain. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu termasuk sebagian daripada keimanan. Kesucian itu mencakup suci bersih jiwanya, bersih badannya, bersih pikirannya, dan seterusnya. Terlebih lagi saat makan, maka kita harus bersih dari segala kotoran dan kuman-kuman yang ada. Karena tangan yang kita gunakan untuk makan ini, dia merupakan wasilah atau sarana untuk masuknya penyakit dan hal-hal buruk ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan dalam keadaan tangan yang kotor, jelas di situ akan ada keburukan penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Mencuci makan sebelum mencuci tangan sebelum memulai makan dan juga setelah. Karena Rasulullah pun ketika setelah beliau makan, beliau mencuci tangannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akala katifasyatin. Beliau pernah makan katif itu sebetulnya pundak kambing. Mungkin maksudnya adalah paha bagian atas kambing. Famat mato. Kemudian beliau berkumur-kumur. Wa ghasala yadayhi wa shalla, dan kemudian beliau mencuci kedua tangannya dan memulai sholat. Ini adab yang dilakukan oleh Rasulullah ketika setelah makan. Itu beliau berkumur-kumur dari makanannya, ya, menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya, kemudian mencuci kedua tangan dan sholat. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang jika ingin sholat dalam kondisi baru selesai makan, maka dia hanya cukup berkumur saja. Ketika seorang sudah mengambil air wudhu, kemudian dia mengambil makanannya, kemudian dia hendak sholat, maka cukup untuk berkumur. Karena ada anggapan sebagian orang bahwasanya kalau sudah wudhu, ingin sholat, maka jangan makan. Kalau sudah makan, maka batal. Seperti itu. Padahal tidak. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu. Ya, makan dan minum secara umum, secara itu tidak membatalkan wudhu. Maka sunnahnya adalah agar uh, seorang ketika selesai makan dan ingin sholat, dia cukup berkumur dan mencuci kedua tangan. Adapun jika makanan-makanan yang jelas ada dalilnya tertentu seperti halnya misalkan daging unta, seorang yang makan daging unta, atau orang yang memakan makanan yang terkenal langsung dengan api atau bara api seperti kalau di kita mungkin ada sate, ada kambing guling, ayam bakar, dan seterusnya yang terkenal langsung dengan api, maka itu bisa membatalkan wudhu. Maka tidak cukup berkumur-kumur, namun dia harus menyempurnakan wudhunya kembali. Seperti itu. Ya. Yang pertama tadi ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, adab yang kedua adalah al-wudu qoblal akli wasyurbi idza kana junub. Berwudu sebelum makan dan minum apabila dia dalam kondisi junub. Yang ini perlu digarisbawahi dalam kondisi junub. Ketika seorang dalam kondisi junub dan ia hendak makan dan minum, maka disunahkan padanya untuk berwudu terlebih dahulu. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kana junuban fa arada ay yakula aw yanama tawaddu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau junub dan beliau hendak makan atau tidur, tawaddoa, beliau berwudu. Wudu ahulis sholat, seperti wudunya untuk sholat, sama persis. Ya, ini sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah. Ketika hendak makan
dan tidur dalam kondisi junub. Maka jawabannya ketika ada yang bertanya apakah boleh tidur dalam kondisi junub tanpa mandi besar terlebih dahulu, jawabannya boleh, dan sunnahnya adalah berwudu terlebih dahulu karena Rasulullah pun pernah melakukannya. Beliau tidur dalam kondisi junub. Kemudian juga beliau melakukan kegiatan makan ya dalam kondisi beliau junub. Namun beliau dahulukan dengan wudhu sebelum memulai tidur atau makannya, dan ini sunnah yang harus kita terapkan. Kemudian dari hadis yang diambil dari sahabat Jabir bin Abdullah juga bahwasanya beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang kondisi junub. Apakah orang boleh tidur atau boleh makan atau minum? Maka beliau menjawab, "Na'am, boleh, iya. Idza tawadda'a wudu'ahu lis-shalah." Apabila orang tersebut sudah wudhu seperti wudhunya untuk sholat. Seperti itu. Dan ini adab yang mustahab, yang disukai atau sunnah. Bukan tidak sampai kepada wajib ya, bukan sampai wajib. Orang yang junub ingin tidur, hendaknya dia wudhu wajib. Dan hanya sebatas sunnah saja yang harus kita. Kemudian para ikhwah yang semoga Allah ya kan. Yang berikutnya yang ketiga ya, al-aklu bil yadil yumna wa min amini. Makan dengan tangan kanan dan makan dari apa yang ada di hadapan. Berdasarkan hadis, ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yali. Wahai anak kecil atau wahai anak, sini beliau mengatakan kepada sahabat Umar bin Abi Salam, pada saat itu beliau masih usia anak. Dipanggil ya gulam, wahai anak. Samillah, sebutlah nama Allah itu dengan baca bismillah. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah dari apa yang dekat dengan engkau. Yang dimaksud makan yang dekat dengan engkau adalah ketika seorang dihidangkan di hadapannya makanan banyak. Kemudian mungkin ada variasinya ya. Ada makanan A, B, C, D. Ya, namun posisinya agak berbeda-beda. Ketika ada di hadapannya makanan jenis A, kemudian di ujung sana ada makanan jenis A juga, maka adab yang harus dia lakukan adalah mengambil makanan yang A itu yang di hadapannya, gak usah dia ambil yang ada di ujung sana. Itu yang dimaksud dengan wakul mimma yalika, makan yang ada di hadapan. Bukan berarti yang ada di hadapan kita A, kemudian di seberang sana ada makanan B, kita inginnya yang B. Oh ada, tapi yang di hadapan kita A, yaudahlah yang A aja, yang B karena ada di seberang jadi nggak boleh karena adabnya makan yang ada di hadapan. Bukan. Kalau memang dia ingin makan yang ada di seberang sana yang berbeda jenisnya dengan yang ada di hadapannya, atau bahkan mungkin dia nggak suka makanan yang ada di hadapannya, maka dia boleh mengambil makanan yang ada di tempat lain. Ini tidak menyelisihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Misalkan di hadapannya ada sayuran, di seberang sana ada daging. Dia lebih ingin memilih daging yang ada di seberang sana. Maka dia tidak mengapa mengambil daging yang ada di sana. Namun ketika di hadapannya ada daging, di seberang sana ada daging, dia malah mengambil yang ada di seberang sana. Nah ini yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seorang mengambil makanan yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Kemudian terkait makan dengan tangan kanan, maka kita akan coba baca penjelasan yang diberikan oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam kitab Syarah Kitabul Jami'. Hadis ini riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Dan apabila ia hendak minum, maka minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi. Karena sungguh syaitan makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bisimalihi. Dan minum pula dengan tangan kirinya. Nah ini ada peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tangan yang digunakan untuk makan. Kita dianjurkan atau diperintahkan untuk makan menggunakan tangan yang kanan. Dan dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya syaitan itu makan dengan tangan. Pengabaran Rasulullah ini
syaitan yang makan dengan tangan kiri. Agar kita hendaknya menyelisihi syaitan dalam makan, yaitu kita makan dengan tangan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan makan dengan tangan kiri itu akan sama terhadap syaitan. Jika sama dengan syaitan, maka ini menunjukkan keharaman. Ya, makan dengan tangan kiri dengan sengaja tanpa kebutuhan mendesak ini masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Karena Rasulullah menyamakan dengan syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri, maka kita jangan sampai ikut pada syaitan makan dengan tangan kiri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian darinya. Kita dilarang untuk menyerupai suatu kaum. Ini manusia kafir, misalkan orang kafir punya syiar tertentu di dalam kegiatannya. Ya, dia memakai aksesoris, misalkan orang Kristen memakai aksesoris kalung salib misalkan. Maka kita sebagai seorang Muslim dilarang menggunakan kalung salib karena ini menyerupai perbuatan mereka. Atau orang kafir biasa merayakan perayaan tahun baru Masehi dengan acara-acara tertentu, ritual-ritual tertentu, dengan mengungkapkan kesenangan mereka pada awal mula tahun baru Masehi. Kemudian ada seorang Muslim yang melakukan hal tersebut, maka pada saat itu dia sedang menyerupai orang kafir dalam perayaan. Dan ini dilarang oleh Rasulullah. Apalagi ini terhadap syaitan. Syaitan makan dengan tangan kiri, maka jangan sampai kita juga makan dengan tangan kiri, karena ini akan jatuh ke dalam perkara haram. Apakah kita ingin disamakan oleh syaitan? Itu jawabannya adalah tidak. Para ikhwah yang semoga Allah muliakan, penulis rahimahullah mengatakan hadza yadullu ala wujubil akli bil yamini wasyurbi bil yamin. Hadis ini menunjukkan atas wajibnya, wajib ya, bukan sunnah, tapi wajib makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Maka konsekuensinya kebalik ya, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu haram. Wa annahu la yajuzu syurbu bil yasar wal aklu bil yasar. Dan tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Wa fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan akala bishimalihi. Ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut, "Kul biyaminika." Makanlah engkau dengan tangan kanan. Qala, orang itu menjawab, la astati'u. Aku nggak bisa. Orang itu jawab, aku nggak bisa. Qala lastata'ta. Kemudian beliau bersabda kembali, lastata'ta. Sungguh engkau tidak akan sanggup. Sungguh engkau tidak akan bisa. Nah, kenapa Rasulullah mendoakan seperti ini ketika beliau memerintahkan orang makan dengan tangan kanan, kemudian orang itu menyanggah dengan kalimat saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, kemudian Rasulullah langsung mendoakan engkau tidak akan bisa makan dengan tangan kanan. Ya, kalau bahasa kita kasarnya nyumpahin, nyumpahin beneran nggak bisa makan tangan kanan, kan gitu ya kasarnya kita biasanya. Ma mana'ahu illal kibar. Kemudian memberikan komentarnya, tidaklah orang ini apa namanya tidaklah menghalangi dia daripada makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Dia sombong, dia enggan makan dengan tangan kanan. Dia lebih memilih, lebih suka makan dengan tangan kiri. Ya. Qala fama rafa'aha ila fi. Kemudian beliau sahabat Jabir mengatakan fama rafa'aha ila fi. Pada saat itu orang tersebut benar-benar tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyuap ke mulutnya, ila fihi kepada mulut. Yakni kiba batan muajjalatan. Maksudnya apa? Maksudnya berarti orang tersebut langsung diberikan hukum instan. Ketika dia diperintahkan untuk makan dengan tangan kanannya, kemudian dia menolak perintah Rasulullah tersebut dengan alasan, dengan dasar kesombongannya, tidak ingin menggunakan tangan kanan, maka ketika Rasulullah doakan, engkau tidak akan sanggup. Seketika itu juga tangannya tidak bisa digunakan untuk menyuap ke dalam kiba batan muajjalatan, diberikan hukuman yang instan, ya. Diberikan hukuman yang instan, bukan instan karma ya. Instan karma, kalau instan karma itu beda, beda hal. Kita dalam Islam tidak mengenal kata karma, karena itu istilah dari agama Hindu, ya. Kita dilarang istilah itu karena sering tersebar di kalangan kita, apalagi anak-anak milenial ini instan karma,
kita jangan sampai terjerumus terhadap keyakinan agama yang lain. Dan penulis melanjutkan di annahu imtana'a anil akli bil yamin takabburan. Sesungguhnya orang tersebut enggan untuk makan dengan tangan kanan itu karena takabur, karena sombong. Fada'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya. Kata mendoakan di sini kita lihat konteksnya dalam bahasa Arab, da'a, kata kerjanya da'a plus huruf ala. Jika ada fiil atau kata kerja da'a, artinya berdoa. Kemudian ditambah dengan huruf ala atau disandingkan dengan huruf ala, itu maksudnya doa keburukan. Karena kalau di kita kan nggak dibedakan. Doakan ya mendoakan kebaikan, mendoakan keburukan, itu ya sama mendoakan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu dibedakan dari huruf setelahnya. Kalau da'a setelahnya ala, itu mendoakan keburukan. Kalau da'a setelahnya ila ya, maka itu artinya kebaikan. Nah di sini kata yang digunakan da'a alaihin nabi. Nabi mendoakan keburukan kepadanya. Annahu la yastati'u, bahwasanya dia tidak akan bisa makan dengan tangannya. Fa'uqiba uqubatan ajalatan. Maka dia diberikan hukuman yang langsung seketika. Ijabatan dida'watihi alaihi salatu wassalam. Dalam rangka mengijabahi doa beliau sallallahu alaihi wasallam wa uqubatan lahu, dan dalam rangka menghukum orang tersebut ala takabburihi, atas dasar kesombongannya, wa israrihi alal kibri wa kadhibihi, dan ngeyelnya dia di atas kesombongannya dan kebohongannya, kedustaannya. Dia sebenarnya bisa menggunakan tangan kanannya, cuma dia enggan, sombong. Ya ini juga pelajaran ya bagi sebagian kita kaum muslimin mungkin yang memang terbiasa kidal, ya lebih dominan tangannya yang kiri. Karena umumnya kalau kita lihat budaya orang timur itu tangan yang dominan memang kanan. Ya, karena juga kental dengan budaya Islam, jadi memang kanan itu yang selalu didahulukan, dominan dalam segala aktivitas. Namun memang tidak kita pungkiri ada sebagian kita yang memang dominannya kiri dan dia muslim. Seperti itu. Nah, apakah ketika orang yang kidal, yang tangan kirinya lebih dominan, apakah berarti dia dibolehkan makan dengan tangan kiri tersebut? Maka jawabannya tidak. Kebiasaannya dia, kidal tersebut, tidak bisa melumpuhkan hukum haram daripada makan dengan tangan kiri. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Ketika seorang biasa menggunakan tangan kiri dalam makan, dan dia sebenarnya bisa menggunakan tangan kanannya, namun dia tidak mau membiasakannya ketika diperintah oleh Rasulullah. Tidak mau menghilangkan kebiasaannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau malah mendoakan keburukan kepada orang tersebut karena beliau enggan sombong. Ini juga pelajaran bagi kita yang kaum muslimin yang memang biasa menggunakan tangan kiri atau tidak lah ya istilahnya. Kemudian para ikhwah yang semoga Allah muliakan, penulis melanjutkan fahada fihi dilalah ala tahrimil akli bishimal wa syurbi bishimal. Dalil ini atau hadis ini menunjukkan akan keharaman makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Wa annal wajib at-ta'addub bil akli bil yamin wa syurbi bil yamin. Dan yang wajib adalah kita beradab dalam makan, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan. Sampai sini kataan penulis terkait penjelasan hadis yang berkaitan dengan makan dan minum dengan tangan kanan. Kita akan kita lanjutkan kepada adab berikutnya. Kemudian para ikhwan semoga Allah muliakan. Adab makan dan minum berikutnya yaitu adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah itu adalah mengucapkan nama Allah, menyebutkan nama Allah. Yaitu dengan menyebutkan kalimat bismillah pada saat sebelum makan. Ya, bismillah pada saat sebelum makan. Dalilnya apa? Dalilnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang kalian makan, hendaknya menyebutkan nama Allah. Fa inna siya an yadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhiruh. Apabila ia lupa untuk menyebutkan nama Allah di awal mulai makannya, maka hendaknya ia mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Bismillah dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya.
Kemudian dalil yang lain juga yang berkaitan dengan ini adalah dalil yang tadi kita baca ya. Ya ulam samillah wa kul biyaminika wa kul wahai anak, yaitu pada saat itu adalah Umar bin Abi Salamah, samillah, sebutlah nama Allah yaitu dengan bismillah. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu, wa kul biyaminika, dan makanlah dari yang dekat dengan uh, kemudian para ikhwan. Di antara faidah yang bisa kita ambil daripada menyebutkan nama Allah ketika kita makan itu, yang pertama adalah adamu musyarakati syaitani fi, tidak diikut sertakan oleh syaitan di dalam makan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu", apabila seorang lelaki atau seorang dari kalian memasuki rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, dan dia menyebutkan nama Allah, bismillah, ketika dia masuk ke rumahnya, bismillah, dan ketika sampai kepada makanannya yang ada di rumahnya, dia ucapkan juga bismillah, menyebutkan nama Allah ketika masuk ke rumah dan ketika berada di makanannya. Qala syaiton, maka syaiton berkata pada saat itu, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Maksudnya apa? Berarti syaiton itu bisa ikut nginap bersama kita ketika kita masuk ke rumah kita tanpa menyebutkan nama Allah. Dan syaitan bisa ikut serta dalam makan kita ketika kita tidak menyebutkan nama Allah dalam makan. Karena syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Gak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Kenapa? Karena orang ini sudah menyebutkan nama Allah. Kita nggak bisa ganggu, kita nggak bisa ikut serta, gitu ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, dan apabila dia masuk ke rumah dan tidak menyebutkan nama Allah, qala syaitan, syaitan pun berkata, adraktumul mabita, kalian telah mendapatkan tempat menginap, tempat bermalam. Berarti setan bisa ikut nginap malam di rumah kita kalau kita nggak ikutin Allah ketika kita masuk. Ya. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Dan ditambah jika dia juga tidak menyebutkan nama Allah ketika berada di makanannya, syaitan pun menambahkan adraktumul mabita wal asya. Sungguh kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan juga kalian mendapatkan. Ya, ini adalah faidah yang bisa kita ambil daripada atasnya kan nama Allah ketika hendak masuk rumah dan juga hendak makan. Agar apa? Agar syaitan tidak ikut makan bersama kita. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua yang bisa kita ambil ketika kita menyebut nama Allah kan, yaitu hululul barakah fihi, terpenuhinya keberkahan yang ada di makanan tersebut. Ya, terpenuhinya keberkahan yang ada di makanan tersebut. Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Idza jama'a ta'amu arba'an faqad kamula." Apabila dalam makan seorang terkumpul empat perkara, terkumpul empat hal, maka makannya sempurna. Yang pertama, idza dzukira rasmullahi fi awwalihi, jika dia menyebutkan nama Allah di awal makannya. Wa humidallahu fi akhirih, dia memuji Allah pada saat selesai makan. Wa kathurat alaihi aidi, banyak orang yang ikut makan bersamanya, makan dalam jamaah, makan bersama-sama, nggak makan sendiri. Wa kana min hillin, dan makanannya termasuk dari yang halal. Empat hal yang jika ada dalam makan seorang itu membuat makannya menjadi sempurna. Yang pertama disebutkan nama Allah di awal, dia memuji Allah di akhir karena makanannya, kemudian dia makan dengan berjamaah, yang terakhir adalah dia makan daripada makanan yang halal dan juga thayyib. Itu faedah yang bisa kita ambil daripada buatan tasbih atau menyebut nama Allah ketika makan. Kemudian ada berikutnya adalah memuji Allah. Sudah kita sebutkan tadi, memuji Allah ketika selesai daripada makan, yaitu dengan berdoa, doa setelah makan. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan. Ya, wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan yang telah memberikan aku rezeki di luar dari kemampuan dan daya dari aku yang aku miliki.
Ya, doa itu mengandung pujian kepada Allah. Lalu ketika seorang selesai daripada makannya, hendaknya dia membaca doa selesai makan atau memuji Allah. Alhamdulillah itu paling minimal. Ya, alhamdulillah itu paling mulai dengan bismillah, kemudian ditutup selesai makan dengan alhamdulillah itu paling. Kalau bisa ditambahkan dengan doa yang tadi, maka itu lebih baik. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bisa dilihat di buku zikir ya terkait doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian ada berikutnya para ikhwan yang semoga Allah muliakan, as-su'alu anit ta'am idza da'atil hajah ila. Nanya, bertanya terkait makanannya apabila dibutuhkan untuk bertanya. Maksudnya apa? Ketika sedang bertamu misalkan, kemudian disuguhkan oleh tuan rumah sebuah makanan, maka ketika dia memang dalam kondisi yang harus bertanya, ya hendaknya dia bertanya, jangan malu, jangan diam. Ketika dia merasa asing dengan makanan yang disuguhkan oleh si tuan rumah, maka adabnya adalah dia bertanya pada tuan rumah tersebut, makanan apa? Apalagi terlebih misalkan kita dijamu di daerah yang memang mayoritas kafir. Kita khawatir minuman ini mengandung hal-hal yang memabukkan dan itu haram. Atau kita khawatir makanan yang dihidangkan kepada kita ini mengandung sesuatu yang haram, misalkan mengandung minyak babi, dimasak dengan uh, alkohol, kan ada cooking wine, ya kan ada anggur masak. Kita khawatir, maka kita tanya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang memang dibutuhkan, kita nanya adabnya, jangan diam. Atau kita merasa asing dengan makanan, kita khawatir kita nggak suka. Kalau kita sudah makan dan nggak dihabiskan kan, kalau adab kita ya, budaya kita di Indonesia itu kan nggak sopan. Sudah comot makanan dan tidak dihabiskan, orang yang punya rumah juga akan risih ya menghabiskan makanan yang bekas orang lain gitu. Dan kita tidak menghabiskannya itu karena alasan kita nggak suka ternyata. Kenapa ya? Karena kita dari awal nggak nanya. Kalau kita menerapkan adab ini, tanya kepada tuan rumah, makanan apa ini, terbuat dari apa ini, apa ini, apa ini, apa. Ketika kita tahu, oh ini saya nggak suka ternyata, ya kita sampaikan, mohon maaf, ya, saya nggak bisa makan ini, nggak bisa konsumsi ini karena saya nggak suka. Gitu. Ya, adabnya adalah bertanya. Karena dalam sebuah kisah cerita, pernah ketika saat itu Rasulullah bertamu kepada salah seorang yang bernama Maimunah, ya, yang mana itu adalah apa namanya bibi dari sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dan beliau disuguhkan di sana sebuah hidangan yang mana itu adalah bob atau kadal kadal gurun. Beda ya sama biawak ya. Kalau biawak yang ada di Indonesia, yang ada di kita, itu bukan bob, itu kadal biawak yang memang dia itu karnivor, makan bangkai ya kan. Kita tahu ya biawak itu yang ada biasa di sungai-sungai sekitar kita pun suka ada. Dia memang makannya bangkai, daging ya. Ada taring yang bisa dia gunakan untuk berburu, dan ini diharamkan dalam Islam. Tidak, kita dilarang untuk makan hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk berburu. Adapun dog, kadal gurun yang ada di daerah timur tengah sana, dia itu herbivore, makan makanan tumbuhan, dia nggak punya taring, dia nggak menggunakan taringnya untuk berburu, nggak. Dia makan makan tumbuhan, bukan untuk berburu. Dan ini halal. Nah, pada saat itu Rasul dihidangkan di hadapannya. Kemudian disampaikan bahwasanya ini adalah makanan namanya dog, ya kadal. Dan beliau pun tahu ya ini dog kadal gurun. Ketika beliau tahu ternyata ini dog, beliau langsung beranjak dan meninggalkannya. Kemudian kata sahabat Khalid bin Walid, aharamun hada ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, apakah ini haram wahai Rasulullah sehingga aku meninggalkannya? Kata beliau, la, ya, tidak, hanya saja walakin lam yakun hadza bi ahli baiti. Ini enggak ada di apa namanya di kampung halaman saya. Di kampung halamanku ini enggak ada. Saya enggak biasa dengan makanan ini. Jadi beliau enggak suka untuk rasa, enggak terbiasa, dan belum meninggalkan seperti tanpa mencela, ya, tanpa mencela. Seperti itu. Setelah beliau tahu ya kan ini sesuatu yang beliau nggak biasa makan, beliau meninggalkan. Ini adab daripada makan dan minum ya. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang dihidangkan kepada kita jika memang kita butuh bertanya seperti itu.
Kemudian ada berikutnya adalah adamul israf, tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ini jelas dalam sebuah eh, ayat dikatakan ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak pergi ke masjid dan makanlah dan minumlah, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terkait makan dan minum berlebihan nanti akan kita bahas dalam di pertemuan berikutnya insya Allah. Karena hadis berikutnya setelah hadis ini dalam kitab ujian itu terkait dengan makan dan minum secara berlebih-lebihan dan ada hal-hal yang lain sedekah dan juga uh, berpakaian. Jadi lebih umum nggak hanya makanan saja. Intinya segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam hadis berikutnya. Kita pindah ke adab berikutnya, yaitu Allah ya'ibal insan ta'aman qaddima lahu wa la yadhum. Hendaknya seorang tidak mencela makanan yang dihidangkan kepadanya dan tidak eh, apa namanya, ya tidak mencelanya, ya tidak mencelanya, tidak mengejek makanan tersebut. Ya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun sekalipun mencela makanan. Ini istahahu akal. Kalau makanannya berselera untuk beliau, maka beliau makan. Wa illa tarakahu. Kalau beliau tidak berselera makan makanan tersebut, beliau tinggalkan. Contohnya tadi ya, ketika beliau tahu ini boh, beliau tidak berselera karena tidak terbiasa makan tersebut, bukan karena haram ya, tapi karena tidak terbiasa makan tersebut, maka beliau tinggalkan tanpa beliau mencelanya. Karena mungkin kita ada kalanya kita ini nggak suka dengan makan makanan. Misalkan Fulan dia nggak suka dengan daging kambing, tapi dia suka dengan daging sapi, daging ayam, dia tapi nggak suka daging kambing. Ketika ada di hadapannya daging kambing, dihidangkan di hadapannya daging kambing, maka dia cukup meninggalkannya, memberitahukan orang, ya orang yang menyuguhkan kepadanya bahwa saya nggak suka daging kambing, tanpa dia mencelanya. Aduh ini kambing, aduh saya nggak suka, aduh kambing ini gak enak dagingnya, kambing ini amis, kambing ini dia celah segala macam. Nah ini yang tidak sesuai dengan adab makan dan minum. Dan jika dia memang tidak suka terhadap suatu makanan, maka dia tinggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, selanjutnya istihbabul ijtima' inda ta'am. Dianjurkan untuk berkumpul ketika makan. Nah, ini sunnah ya. Sunnah itu makan bareng-bareng. Satu nampan itu kalau bisa makan bareng-bareng. Ya, kalau bisa nggak satu piring sendiri, kalau bisa punya wadah yang besar, makan bersama istri, bersama anak itu dalam satu wadah itu lebih afdol, lebih disukai. Ya sunnah. Atau kalau memang nggak mampu, nggak bisa, nggak atau nggak terbiasa makan seperti itu, maka ya mengambil wadah masing-masing dan makan duduk bersama. Nggak yang satu makan di ruang tamu, yang satu makan di kamar, yang satu makan di teras di depan begitu ya. Maka sunnahnya adalah al-ijtima, berkumpul indah ta'am ketika sedang makan. Dan ngobrol. Tujuannya apa? Ketika ngumpulnya ngobrol. Kalau kita mungkin ada anggapan makan itu jangan sambil ngobrol, ya. Makan itu ya fokus aja makan, diam, jangan ngobrol, ini salah. Padahal sunnahnya makan itu bareng-bareng ya. Kalau udah makan bareng apa konsekuensinya? Yang ngobrol ya kan? Ngobrol interaksi ya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian ada berikutnya adalah al-aklu bi salasati asabi', makan dengan 3 jari. Sesuai dengan hadis, karena Rasulullah SAW ya'kulu bi salasati asabi'. Bahwasanya Rasulullah SAW makan dengan 3 jari beliau. Wayal aku yadahu qabla ayyam safaha, dan beliau menjilati tangannya sebelum membersihkannya. Ini sudah bahas ya terkait dengan makan 3 jari. Kalau memang makanannya memungkinkan digunakan untuk 3 jari, maka itu sunnah. Namun jika memang makanannya tidak memungkinkan atau ada kesulitan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan 3 jari, maka ya tetap kita tidak mengapa menggunakan 5 jari dengan lengkap seperti itu. Ataupun dengan sendok, maka tidak.
Jika misalkan makanan yang kita makan roti, yang roti itu sangat mungkin kita makan dengan 3 jari, maka pada saat itu sunnah makan dengan 3 jari. Tapi kalau yang kita makan nasi, misalnya mana nasi itu butiran-butiran kecil, bisa orang makan pakai 3 jari, bisa. Tapi akan ada kesulitan di situ. Maka tidak mengapa baginya untuk makan dengan 5 jarinya atau dengan sendok. Namun kalau dia lebih memilih makan dengan 3 jari, bisa sanggup makan nasi dengan 3 jari, silakan. Maka itu lebih baik. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir dari adab makan adalah adamul akli muttaqian. Hendaknya tidak bersandar ketika makan. Berdasarkan hadis Rasulullah, la aqulu muttaqian. Bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sambil bersandar. Ya, jadi kalau makan jangan nyender, makan tegakkan tubuhnya, ya jangan bersandar kepada tembok, kepada kursi. Duduk di atas kursi silakan, tapi jangan sampai bersandar, ya ataupun bersandar dengan tangannya gitu. Misalkan makan dengan tangan kanannya, tangan kirinya menopang tubuhnya, bersandar ke tangan kirinya. Ya, ini hendaknya dihindarkan sebisa mungkin ya. Makan dengan eh, sambil. Kemudian ada sisa sedikit ada yang terkait dengan minum. Kalau tadi kita bahas dari poin-poin yang sudah kita sebutkan tadi, semuanya itu umum, mencakup makan dan minum. Tidak makan bersandar, berarti minum termasuk gitu. Tidak minum sambil bersandar. Ya. Ataupun membaca bismillah ketika makan, itu berarti masuk juga ketika minum. Baca bismillah ketika minum. Nah, di sini ada beberapa adab yang khusus untuk minum. Di antaranya adalah ada musyurbi min famil firqah. Tidak minum dari mulut teko langsung. Berdasarkan hadis, anna Rasulullah SAW naha an yashroba rajulu min fisikoi. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang untuk minum dari mulut siko, mulut tempat minum, mulut teko. Ya kalau dulu mungkin siko itu biasa yang dari kulit hewan itu ya, kantong ya, kantong dari kulit hewan itu yang biasa digunakan untuk menampung air dalam safar. Itu dilarang untuk langsung dari. Kemudian berikutnya adalah kalau kita kan ada teko ya. Kalau ada teko, ya dan dituangkan dulu ke gelas baru kita minum dari gelas, jangan langsung dari teko. Kemudian ada munafhi wa tanafusi fi syarabi. Tidak meniup atau bernafas pada saat minum. Sesuai dengan hadis, nah Rasulullah SAW ayyutanaffasa fil ina'i au yunfakha fi. Rasulullah SAW melarang untuk bernafas di dalam bejana au yunfakha fi ataupun meniupnya. Ya, ketika kita hendak minum, ya maka jangan sampai bernafas. Tapi memang nggak bisa sebenarnya kalau kita coba ya orang yang sedang minum nafas itu nggak bisa. Karena ketika kita menelan makanan atau minuman, itu yang terbuka adalah rongga yang mengalir yang menuju kepada pencernaan. Jadi dalam tenggorokan kita ini ada dua lubang. Lubang yang saluran pencernaan dan lubang yang mengarah ke saluran pernafasan. Ketika satu terbuka, maka yang satu tertutup. Ketika kita menghirup nafas, maka lubang yang ke pencernaan itu tertutup. Dan ketika kita menelan makanan, maka lubang yang ke saluran pernafasan itu tertutup. Maka seorang tidak akan bisa menelan makanan bersama dengan menghirup nafas, tidak mungkin. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi orang minum, dia meneguk, kemudian dia hendak bernafas, tapi nggak melepas bejananya, nggak melepas gelasnya misalkan. Jadi dia tarik nafas di gelasnya, kemudian dia lanjutkan menegak lagi. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah. Tapi memang orang ingin bernafas ketika minum, ya dia lepas bejananya, dia nafas, ambil nafas, kemudian dia lanjut minum. Dan yang dianjurkan adalah bernafas 3 kali. Satu tegukan, dia nafas, satu tegukan, dia nafas, dan satu tegukan lagi. Dipisah. Gitu. Dan itu yang dianjurkan. Seperti itu. Au yunfakhofihi atau meniup minumannya. Dan ini juga berlaku sebenarnya dalam makanan. Meniup ya. Rasulullah melarang kita untuk meniup minuman ataupun makanan yang mungkin panas. Ya. Mungkin makanan itu panas atau minuman itu panas. Gitu. Jadi sehingga seorang butuh untuk meniupnya. Maka ini dilarang. Ya, dilarang untuk dilakukan. Lantas solusinya gimana?
makanan panas, minuman panas, kita ingin konsumsi tapi nggak bisa kayak panas. Dikip itu kan supaya cepat apa namanya supaya cepat hilang panasnya. Bagaimana? Maka solusinya bisa dikipasin aja. Ambil kipas, dikipasin atau letakkan di depan kipas angin di bawah atau di bawah kipas angin supaya uapnya itu cepat menghilang. Itu solusinya. Jadi nggak harus ditiup dengan nafas kita. Kita bisa dengan alat-alat bantu yang ada di zaman sekarang. Ada kipas ya, tapi kalau kita punya ruangan yang ber-AC ya kita taruh, ya kita letakkan di ruangan yang ber-AC kan akan cepat hilang tuh uapnya, akan cepat turun suhunya seperti itu. Jadi memang kita harus sabar untuk makanan itu agar bisa kita aman konsumsi dalam tidak kondisi yang panas bisa membahayakan mulut kita ataupun pencernaan kita. Allah alam bisawab, sampai sini saja pembahasan kita terkait adab makan dan minum. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan saya kembalikan kepada di sini Abu Abdurrahmannya. Baik, Abu Abdurrahman di sini selaku moderator, beliau mengatakan bahwasanya pada Allah beliau berhalangan majelis kita. Jadi anak langsung saja yang buka, silakan bagi yang pertanyaan terkait yang kita bahas. Silakan dari saudara atau Bapak Abiyah ya silakan. Nah, Iya, silakan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf ingin bertanya, kalau seumpama kita apa lagi makan terus tangan kanan kita kotor, lalu bagaimanakah caranya kita meminum? Apa kita harus minum dengan tangan kiri atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, hmm, bagaimana kan apa banyak sekarang kan konten-konten food vlogger gitu kan yang membahas mengenai ini makanannya rasanya begini 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 kurang ini apakah itu termasuk apa kategori menghina menghina makanan atau bagaimana Ustaz? Kan tadi apa Rasulullah tadi tidak pernah menghina makanan gitu Ustaz ya. Itu bagaimana Ustaz? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan pertama, ketika sedang makan, tangan yang kanan sudah kotor karena kita makan dengan tangan ya. Kemudian hendak minum, apakah kita boleh minum dengan tangan kiri? Maka jawabannya tidak boleh. Karena minum dengan tangan kiri itu hukumnya haram. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, syaiton dalam sebuah hadis dikatakan syaiton itu makan dengan tangan kiri atau minum juga dengan tangan kiri. Ketika seorang melakukan makan dan tangan kirinya, maka dia akan sama dengan syaiton. Dan dia masuk kepada perkara yang haram. Dalam sebuah hadis dikatakan man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Di sini ada larangan dari Rasulullah agar orang itu jangan sampai menyerupai suatu kaum. Ya, kita menyerupai orang kafir aja haram. Apalagi kita menyerupai syaitan, lebih parah lagi. Ini lebih besar lagi aja. Maka tidak ada toleransi dalam makanan, dalam makan dan kiri. Jika memang tidak apa namanya tidak dalam kondisi mendesak karena tangan kanan kotor itu bukan kondisi mendesak. Misalkan tangan kanannya mohon maaf diamputasi buntung, dia nggak punya tangan kanan, maka orang belum bangun makan dengan tangan kirinya seperti itu. Ini tidak masuk dalam perkara halal. Namun jika hanya perkara tangan kanannya kotor, maka ada apa dengan kotornya itu ya nggak masalah. Dia ambil gelasnya dengan tangan kanannya nggak masalah kotor. Toh nanti gelasnya juga dicuci, sama saja gitu. Jadi nggak masalah. Jadi tetap harus menggunakan tangan kanannya ketika hendak minum atau mungkin untuk meminimalisir kotor yang akan timbul di gelasnya tadi ya bisa dibersihkan dengan menjilat terlebih dahulu atau kemudian nanti mengusap dengan tisu ya meminimalisir kotor yang ada dan dia lanjutkan dengan minum. Tidak ada apa namanya alasan untuk minum dengan tangan kiri hanya karena
Demikian. Kemudian untuk terkait kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang itu biasa konten-konten yang ada pada food vlogger yang mereka membahas kekurangan atau kelebihan suatu makanan, maka ini insya Allah tidak termasuk daripada mencela. Ya, ini tidak termasuk daripada mencela makanan karena dia menyampaikan apa yang dia yakini, dia rasakan. Tapi dalam konteks yang memang bukan mencela ya, tapi memang jujur dia katakan ini makanannya misalkan di sini masakannya besar, di sini mungkin makanannya agak terlalu manis, di sini mungkin seperti itu yang memang eh, kritikannya ini kepada makanan, maka ini saya tidak termasuk kepada sebagai orang mungkin ada lagi yang lainnya. Ya, kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita semuanya dan eh, juga bisa dimaafkan dan di dalam berikutnya kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.